Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Solid akan mempresentasikan metode-metode yang kelompok kami gunakan dalam proyek. Jadi yang pertama ada MDP dan Policy Iteration, of Policy Evaluation, Kamins, Bootstrapping, HACOP, dan Bellman Operator. Yang pertama, metode proyek kami itu menggunakan metode reinforcement learning. Reinforcement learning itu adalah salah satu dari 3 paradigma pembelajaran machine learning di samping supervised learning dan unsupervised learning. Reinforcement learning ini berkaitan dengan bagaimana agent atau entitas pembelajaran dapat mengambil suatu action dalam suatu environment untuk mencapai tujuan tertentu dan memaksimalkan nilai tertentu yang disebut sebagai reward. Reinforcement learning ini mirip dengan cara manusia belajar dari trial atau error. Ada beberapa konsep-konsep dasar dan elemen-elemen utama dalam reinforcement learning. Yang pertama ada agent. Agent ini adalah entitas yang belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. Tugasnya itu adalah memilih tindakan untuk diambil dari suatu state untuk memaksimalkan reward jangka panjang. Yang kedua ada environment. Environment ini adalah konteks di mana agent beroperasi. Environment ini memberikan respon terhadap tindakan agent dalam bentuk reward yang agent gunakan untuk belajar. Yang ketiga ada action. Action adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh agent dalam suatu keadaan atau state. Yang keempat ada state. State ini adalah representasi dari situasi atau kondisi saat ini dan environment. Yang kelima ada reward. Reward adalah umpan balik atau yang diberikan oleh lingkungan setelah agent mengambil suatu tindakan. Yang keenam ada polisi. Polisi ini adalah kebijakan, uh, yaitu strategi atau aturan yang mengatur bagaimana agent memilih tindakan dalam setiap state. Yang terakhir ada value function. Value function ini mengukur seberapa baik agent dapat mengharapkan reward di masa depan dari suatu keadaan atau tindakan. Selanjutnya adalah MDP. MDP ini adalah salah satu metode reinforcement learning, yaitu suatu model matematis yang digunakan untuk memodelkan keputusan yang diambil dalam suatu lingkungan dinamis dan stokastik. MDP ini mencakup konsep keadaan atau state, action, matriks transisi yang menentukan probabilitas perpindahan antar state, serta fungsi imbalan yang memberikan ganjaran atau hukuman terkait dengan keadaan dan tindakan tertentu. MDP ini merupakan dasar bagi banyak algoritma dalam reinforcement learning. Cara kerja MDP yaitu pertama, state. Ini adalah representasi dari situasi atau kondisi saat ini. Selanjutnya ada action, yaitu langkah atau keputusan yang diambil dalam suatu keadaan. Selanjutnya ada matriks transisi, itu menyatakan probabilitas perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain setelah mengambil suatu tindakan. Selanjutnya ada reward function, yaitu memberikan skor atau nilai terkait dengan keadaan atau tindakan tertentu. Selanjutnya ada policy, yaitu strategi yang menentukan tindakan yang harus diambil dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir ada key function, itu menunjukkan nilai yang diharapkan dari memilih suatu tindakan dalam suatu keadaan. Implementasi MDP dalam proyek yaitu pertama menggunakan matriks transisi. Matriks ini menyatakan probabilitas transisi dari satu state ke state lain setelah mengambil suatu action. Dibuat melalui perhitungan frekuensi transisi dari data pengamatan. Selanjutnya ada fungsi imbalan atau reward. Matriks ini menentukan nilai imbalan atau hukuman yang diharapkan dari setiap pasangan keadaan tindakan. Dihitung berdasarkan matriks transisi dan matriks imbalan awal. Ya, selanjutnya ada kebijakan dan policy iteration. Kebijakan ini ditentukan menggunakan algoritma policy iteration. Algoritma ini memperbarui kebijakan berdasarkan evaluasi dan perbaikan iteratif.
Selanjutnya ada of policy evaluation. Policy iteration. Policy iteration ini adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam masalah reinforcement learning untuk menemukan kebijakan optimal dalam suatu lingkungan yang dinyatakan sebagai MDP. Tujuan dari policy iteration ini adalah untuk menemukan kebijakan yang mengoptimalkan kinerja sistem. Cara kerja policy iteration pertama, eh, polisi inisialisasi, yaitu adalah menginisialisasi kebijakan. Kebijakan awal dapat dipilih secara acak atau berdasarkan pengetahuan awal. Yang kedua, policy evaluation iteration. Dalam langkah ini, kebijakan yang ada dievaluasi untuk menghitung nilai-nilai utilitas setiap state. Algoritma ini melakukan iterasi melalui langkah-langkah evaluasi kebijakan sampai nilai utilitas convergent. Selanjutnya ada policy improvement iteration. Setelah evaluasi kebijakan, langkah berikutnya adalah memperbarui kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk setiap keadaan, aksi yang memberikan nilai utilitas maksimum dipilih sebagai aksi yang direkomendasikan. Langkah-langkah evaluasi dan perbaikan kebijakan diulang hingga kebijakan tidak berubah secara signifikan. Algoritma ini konvergen ketika kebijakan yang ditemukan adalah kebijakan optimal. Implementasi dalam proyek kita ini yang pertama adalah inisialisasi. Kebijakan awal diinisialisasi dan beberapa parameter algoritma seperti transition matrix, reward, dan faktor diskon itu atau gamma ditetapkan. Selanjutnya melalui metode run, algoritma melakukan iterasi evaluasi dan perbaikan kebijakan sampai konvergen atau bebas batas iterasi maksimum tercapai. Selanjutnya menghitung key value. Terdapat metode Bellman operator yang menghitung key value berdasarkan matriks transisi, matriks timbalan, dan nilai utilitas saat ini. Dan yang terakhir, konvergen dan berhenti. Algoritma berhenti jika kebijakan tidak berubah secara signifikan atau batas iterasi maksimum tercapai. Selanjutnya ada of policy evaluation. Of policy evaluation adalah suatu konsep dalam reinforcement learning yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari polisi pada suatu sistem berdasarkan data pengamatan tanpa perlu menjalankan kebijakan tersebut di lingkungan sebenarnya. Ada dua jenis kebijakan yang berperan. Yang pertama ada behavior policy. Kebijakan yang digunakan behavior policy ini adalah kebijakan yang digunakan untuk mengumpulkan data pengamatan. Ini mungkin merupakan kebijakan yang digunakan oleh praktisi atau sistem sebelum kebijakan optimal ditemukan. Yang kedua ada target policy, yaitu adalah kebijakan yang dievaluasi. Ini merupakan kebijakan optimal yang ingin kita nilai kinerjanya. Cara umum untuk melakukan evaluation adalah dengan menggunakan data pengamatan yang dikumpulkan dari kebijakan perilaku untuk menilai kinerja kebijakan target. Beberapa metode evaluation melibatkan perhitungan reward yang diharapkan dan nilai Q value berdasarkan data pengamatan. Implementasi dalam proyek kita yaitu eh, yang pertama pembentukan data untuk evaluasi of policy. Yang kedua itu melakukan evaluasi of policy menggunakan fungsi of policy multiple eval. Dan yang terakhir itu penyimpanan hasil evaluasi. Hasil evaluasi of policy ini disimpan dalam variabel seperti boot QL dan boot WIS dan berbagai matriks kinerja diekstrak dari hasil evaluasi dan disimpan dalam array reg-v. Ya, selanjutnya Kamins. Kamins adalah salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok atau cluster berdasarkan karakteristik yang serupa. Next.
Selanjutnya itu bootstrapping. Bootstrapping adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi keandalan dan ketidakpastian dari suatu estimasi atau model dengan menggunakan sampel berulang dari data yang sama. Next. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses bootstrapping ini. Untuk yang pertama yaitu pengambilan sampling berulang atau yang disebut sebagai resampling. Sejumlah besar sampel dengan pengembalian diambil dari data yang sudah ada. Pengambilan sampel dengan pengembalian memungkinkan beberapa diobservasi untuk muncul dalam sampel yang sama lebih dari satu kali, sementara yang lain tidak muncul sama sekali. Untuk yang kedua yaitu penghitungan statistik. Statistik tertentu seperti mean, median, eh, standar deviasi, dan lain-lain dihitung untuk setiap sampel bootstrapping ini. Yang ketiga, membangun distribusi sampling. Distribusi sampling dari statistik tersebut dibangun berdasarkan hasil perhitungan dari sampel-sampel berulang. Yang terakhir ini yaitu analisis ketidakpastian. Distribusi sampling digunakan untuk menghitung interval kepercayaan atau batas-batas estimasi. Ini memberikan gambaran tentang ketidakpastian yang terkait dengan estimasi tersebut. Next. Implementasi bootstrapping melibatkan beberapa langkah-langkah dasar. Yang pertama itu mempersiapkan data, mulai dengan dataset yang relevan untuk analisis atau estimasi tertentu. Yang kedua, memilih estimasi atau statistik yang akan di bootstrapping. Menentukan parameter atau statistik yang ingin diestimasi dengan menggunakan bootstrapping bisa berupa rata-rata, median, eh, standar deviasi dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu resampling. Ambil sampel sejumlah besar dari dataset dengan penggantian. Setiap sampel ini harus memiliki ukuran yang sama dengan dataset asli. Sebagai contoh, jika memiliki dataset dengan 100 observasi, kita juga dapat membuat 1000 sampel bootstrap. Masing-masing itu terdiri dari 100 observasi yang diambil secara acak dari dataset. Untuk yang keempat, hitung estimasi di setiap sampel bootstrap. Hitung nilai estimasi dipilih pada setiap sampel bootstrap. Bisa berupa perhitungan statistik tertentu seperti rata-rata atau interval kepercayaan. Yang kelima, analisis hasil. Dengan kumpulan nilai estimasi yang dihasilkan, analisis distribusi hasilnya. Eh, itu dapat dilakukan dengan membuat histogram atau membuat interval kepercayaan dari distribusi tersebut. Yang keenam, interpretasi hasil. Gunakan hasil bootstrapping untuk menghasilkan interval kepercayaan atau distribusi dari parameter atau statistik yang diestimasi. Analisis ini membantu dalam memberikan informasi tentang ketidakpastian dan keandalan dari estimasi yang diberikan. Yang keempat, laporan dan presentasi. Sertakan hasil bootstrapping dalam laporan atau presentasi Anda untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana kita dapat percaya pada hasil analisis. Next. Next. Eh, yang selanjutnya itu ya HACCP atau High Confidence of Policy Evaluation. HACCP ini adalah metode evaluasi eh, of evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perkiraan performa suatu polisi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Next. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja dari HACCP ini. Yang pertama itu perbandingan polisi. HACCP dirancang untuk mengevaluasi performa polisi tertentu, biasanya disebut sebagai policy evaluation, pada data yang dihasilkan oleh polisi lain. Yang kedua itu pemilihan model. Memilih model matematis atau fungsi approximation yang sesuai untuk menggambarkan hubungan antara policy evaluasi dan uh, behavior. Yang ketiga, yaitu data pengambilan sampel atau resampling. Ambil data dari policy behavior. Data ini akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan membuat perkiraan performa policy evaluasi. Yang
Selanjutnya yaitu estimasi kontribusi. Aku mencoba mengestimasi kontribusi setiap pengamatan dalam dataset terhadap performa polisi evaluasi. Yang selanjutnya perkiraan performa menggunakan informasi dari langkah sebelumnya untuk mengestimasi performa polisi evaluasi pada data dari uh, behavior policy. Selanjutnya evaluasi dan analisis. Evaluasi performa polisi evaluasi dan melakukan analisis statistik untuk mengukur ketidakpastian dari dan keandalan estimasi. Selanjutnya penyesuaian model, yaitu jika diperlu melakukan penyesuaian model atau prosedur evaluasi untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan estimasi. Next. Nah, selanjutnya adalah Bellman Operator. Bellman Operator adalah konsep kunci dalam dynamic programming dan reinforcement learning. Operator ini digunakan untuk mengupdate value function atau fungsi berdasarkan eh, digunakan untuk mengupdate value function atau fungsi berdasarkan prinsip optimalitas. Operator Bellman mengambil value function sebagai input dan mengembalikan value function baru yang memenuhi persamaan Bellman, yang menggambarkan hubungan antara value dari suatu state atau action dan value dari kemungkinan kemungkinan penggantinya. Next. Nah, dalam implementasinya, dalam codingan pada model kami, Bellman Operator digunakan untuk melakukan pembaruan pada value function dalam algoritma polisi iterasi pada reinforcement learning. Bellman Operator menggambarkan hubungan antara value function saat ini dengan value yang diharapkan dari state dan state berikutnya. Dengan menerapkan Bellman Operator, algoritma mencoba memperbarui value function dan mencari polisi yang lebih baik. Next. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.